Di Indonesia, industri televisi berkembang sangat pesat dan saat ini sudah ada sekitar 86 stasiun televisi di lebih dari 50 kota. Rata-rata, masyarakat Indonesia menghabiskan 30% dari total waktunya selama 1 tahun untuk menonton televisi. Di sisi lain, anak-anak usia 10-14 tahun menghabiskan kurang lebih 3 jam per hari untuk menonton acara televisi. Dalam hal aktivitas iklan, televisi mengambil porsi 60% dengan nilai aktivitas di tahun 2010 kurang lebih jumlahnya nggak main-main ya, 60 triliun rupiah. Diikuti koran 34% dan majalah 3%. Secara potensi peluang, industri ini memiliki ruang yang masih terbuka, mengingat kurang lebih 65% warga Indonesia memiliki televisi. Di mana dari kacamata sebuah brand, semua ini merupakan tantangan karena televisi merupakan pusat hiburan dan informasi serta kompetisi di antara televisi berbayar dengan yang free to air. Ngomong-ngomong, nonton TV bisanya kapan, Pak? Biasanya. Nah, ini menarik. Mungkin kalau aktivitasnya kayak saya, bisa nonton sejam sehari udah bagus. Oke. Pagi kita bangun, anak-anak berangkat sekolah. Ya. Dia pergi, kita mandi, kita pergi ke kantor. Betul. Pulang malam jam 7, jam 8, paling sebentar duduk sama anak-anak nonton sama-sama, jam 9 udah tidur. Iya. Mereka tidur ya kita ikut tidur, Mas. Benar. Karena udah teler seharian kerja. Jadi frekuensinya sangat berbeda. Kecuali mungkin kalau weekend ya. Iya. Weekend mungkin bisa agak panjangan dikit. Kalau Mas Santo, Wah, saya paling pas pulang kerja aja, Pak, pas malam aja dapat ya. nggak 2 jam, Mas? Lumayan dapat sih. Lumayan dapat ya? Lumayan dapat. Masih mendingan Mas Santo daripada saya. Apalagi pas Piala Eropa kemarin ya. Itu dia tuh. Agak lumayan lama ya. Pasti panjang nonton tuh. TV-nya. Betul. Oke. Sebetulnya kalau Piala Dunia waktu itu Heeh. dibarengin sama bulan puasa cocok. Cocok Kita ya. melek, Heeh. nonton, selesai sahur tidur. Betul. Sayang ya nggak dipasin waktunya. Saya nggak pas. Oke, ini kalau bicara mengenai dunia televisi ya dan dikaitkan dengan dunia brand, Pak. Ya. Apakah bisa dikategorikan televisi sebuah brand? Begini, kalau kita lihat sepintas orang mengatakan TV kita langsung ngerti, gitu ya. Misalnya kita nonton apa RCTI, SCTV, gampang kita mengertinya, gitu ya. Tapi kalau mau dilihat sebenar-sebenarnya, gitu ya, televisi itu sebetulnya adalah sebuah medium. Iya. Yang jadi esensi sebetulnya adalah konten apa yang dimunculkan melalui sebuah channel, gitu ya, Oke. sebuah jalur TV. Jadi dalam kacamata itu saya katakan jelas banyak brand. Ya. Kalau tadi dikatakan yang terdaftar sudah 86, ya kurang lebih ada 86 brand. Iya. Pertanyaannya apakah semua brand itu sama rata di dalam arti prestasi, reputasi dan perjalanan bisnisnya ya. Oke. Tentu berbeda-beda. Tapi yang menarik bahwa sebetulnya televisi itu mengandung beberapa unsur. Iya. Yang pertama adalah channel itu sendiri atau alatnya, infrastrukturnya. Yang kedua adalah konten. Iya. Jarang kita misalnya buru-buru bilang nonton TV X atau TV atau channel A atau channel B. Sebetulnya yang kita tuju adalah acaranya. Oke. Gitu. Jadi formulasi sebuah brand itu sangat ditentukan dengan komposisi atau portfolio dari siaran program-program apa yang muncul di dalamnya. Yeah. Kemudian yang kedua proporsinya, apakah misalnya lebih banyak news misalnya berita atau lebih banyak entertainment atau lebih banyak pendidikan atau misalnya pengetahuan. Jadi yang membedakan adalah berapa besar komposisi portfolionya. Yeah. Nah tentu kategorinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi memang setiap TV brand atau brand TV di Indonesia barangkali terutama, semua mengambil posisi sendiri-sendiri. Oke. Ada yang misalnya, saya mau lebih khusus gitu ya. Kalau dulu ada misalnya televisi pendidikan misalnya gitu ya. Dia mengambil jalur itu gitu ya. Karena dia memang mau mengkhususkan di bidang itu. Oke. Tapi ada juga misalnya kalau misalnya Metro TV misalnya, dia lebih memfokuskan misalnya di bidang peliputan berita misalnya. Nanti ada lagi yang lain yang juga punya posisi lain yang berbeda-beda. Nah, yang menarik di dalam TV-TV yang kita sebut dengan free to air, itu dinamikanya adalah mencari perhatian dari populasi yang lebih massal. Karena sifatnya free to air. Jadi selama punya alat televisi saya bisa nonton. Nah, kalau dulu saya masih ingat cuma ada satu misalnya TVRI. Tapi begitu dibuka jalurnya mulai muncul TV-TV swasta,
ada 1, 2, 3, 4, 5, sekarang sudah cukup banyak ya pilihannya. Jadi teorinya kembali lagi kalau kita bicara soal brand, otomatis dia harus berkompetisi. Nah, dalam kompetisi inilah yang menarik untuk dilihat masing-masing brand itu mencari posisi di sebelah mana. Enaknya kalau yang pertama, ya dia udah duluan. Apapun itu posisinya, ya pasti dia yang pegang lah posisi itu. Tapi kalau yang lain-lain, pemain kedua, ketiga, empat, apalagi yang agak-agak ujung misalnya, pemain ke-10, pemain ke-11, mulai mikir dia. Lah kalau semua maunya udah ada, itu kan advertiser mas, orang pengiklan, itu kan sudah naruh-naruhin tuh. Saya di TV yang ini saya taruh sekian TV. Jadi belanja iklannya sudah dia tentukan. Jadi sebagai pemain terakhir, atau yang belakang-belakang datang, itu pasti mikirnya agak sedikit berbeda. Jadi dalam hal ini, TV bisa dikategorikan sebagai brand. Tapi sebetulnya menurut saya bukan TV-nya. Tapi sebetulnya adalah kontennya. Program apa yang dijual dan dibungkus dengan menggunakan nama titik-titik TV. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk segmen yang lebih yang lebih sempit Pak ya, katakanlah khusus televisi berita kan ada Metro sama TV One ya. Misalnya. Agak sedikit lebih mudah gak dikategorikan sebagai sebuah brand televisi itu? Lebih cepat ya? dilihatnya karena memang sebagian besar atau mayoritas dari acara yang ada di dalamnya itu berhubungan dengan berita. Nah, tinggal isunya adalah bagaimana mengemasnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia ada 2 atau ada 3, masing-masing kan mencari warna tersendiri ya. Betul. Apakah melalui cara meliputnya, apakah melalui timing. Misalnya, saya pasti duluan. Kalau dulu suka muncul pemikiran siapa yang akan meliput pertama kali misalnya sebuah kejadian gitu. Sebetulnya nggak ada aturan, tapi kalau kebetulan misalnya krunya lagi ada di dekat tempat itu, ya mungkin dia yang pertama. Tapi dalam kondisi itu pun tetap siapa yang duluan, siapa yang memunculkan beritanya duluan, biasanya mendapatkan satu momentum gitu. Wah, kok si itu lagi yang muncul, nanti ada kejadian ini kok selalu si itu lagi dan sebagainya. Nah, disinilah kalau kita bicara soal revenue, soal penjualan, 2 ini sangat diwarnai atau pemain-pemain ini sangat diwarnai dengan posisi apa yang diambil, dan khususnya di segmentasi yang lebih spesifik mas, misalnya apakah cuman film-film saja atau cuma berita-berita saja, mestinya jadi lebih gampang. Saya pilih A atau B, udah gampang aja. Tapi kalau saya terminologinya mungkin agak kasar ya. Kalau saya terminologinya itu gado-gado lontong. Ya semua ada gitu ya. Ini ada. Saya kira yang pemain seperti itu pun juga banyak. Tinggal sekali lagi menambah tinggal melihat bobotnya saja. Jadi tetap dia misalnya ada 5 macam, tapi mungkin dia yang nomor 4-nya yang lebih kuat dibanding yang lain. Nanti yang lain 5 juga, tapi nomor 2-nya lebih kuat. Jadi masing-masing itu harus berpikir dia mau mencari revenue stream. Jadi mau mendapatkan penghasilan itu yang paling utama lewat mana, dan mana yang paling menjanjikan kuenya. Kira-kira seperti itu. Kalau dibandingkan dengan TV luar Pak ya, yang hanya bisa dinikmati dengan televisi berbayar seperti itu ya, itu kan lebih sempit lagi malah ya. Contohnya Discovery aja bisa dibikin lebih sempit lagi kayak Discovery Science, Discovery Turbo, dan masih banyak lagi ya. Menurut pandangan Pak Sakti gimana nih sebagai kalau dikaitkan dengan brand and branding itu sendiri? Pertama kita mesti lihat dulu fenomenanya, bahwa di luar negeri atau di negara barat, memang dulu awalnya juga kebanyakan free to air TV. Tapi begitu teknologi infrastruktur memungkinkan, muncullah yang disebut dengan segmented. Jadi dia mencari satu peluang sendiri gitu ya. Daripada saya gado-gado, saya pilih satu. Misalnya saya cuma mau jago, misalnya ahlinya movies, film-film saja. Nanti yang satu mau ahli misalnya bagian alam, muncullah misalnya National Geographic. Nanti yang satu soal discovery, jadi ilmu pengetahuan misalnya. Itu dulu. Nah, fenomena itu berkembang dengan pesat di sana, karena itu menjadi suatu alternatif yang luar biasa di sana ya. Begitu banyak channel yang bermunculan ya. Kalau tidak salah mendekati 50 atau 60 channel sendiri. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ya tentu ini menjadi segmented dari segi bukan hanya isinya yang dijual, tapi siapa yang menikmati. Dalam hal ini ya siapa yang mau bayar. Jadi teorinya kalau kita mau menyisihkan uang, saya mau memilih pilihan-pilihan lain selain free to air TV yang gratis itu, ya muncullah itu tadi itu National Geographic dan lain-lain. Dan betul yang Mas Anto bilang, kalau kita teropong lagi lebih dalam, dia masih pilah-pilah lagi tuh, ya kan, yang tadi Discovery Kids, Discovery ini dan sebagainya. Jadi setiap brand itu selalu mencoba mengunci pemirsanya kepada
konten apa yang dia jual. Dan dia harapkan ya dengan saya buat segmentasi ini, ya kamu hanya sama saya, kamu tidak pindah ke tempat lain. Atau paling tidak kalau kamu flipping channels tuh Mas, kalau kita nonton kan suka pencet-pencet aja gitu ya. Paling tidak kalau misalnya mau cari informasi misalnya gitu ya, tentang alam, ya saya hanya akan pergi ke National Geographic. Saya nggak cari di CBS, saya nggak cari di Arirang, saya nggak cari di mana-mana. Jadi fenomena ini menarik karena memang setiap orang punya, bukan selera, punya perhatian yang berbeda-beda. Ada yang memang senangnya nonton alam saja, ada yang nontonnya senang misalnya apa ya, katakanlah religi gitu ya. Kan ada tuh channel yang urusannya religi aja gitu. Semua punya punya ini masing-masing. Nah, tentunya kalau cable TV revenue drivernya bukan dari advertiser gitu ya yang paling utama, tapi lebih dari penjualan airing rights. Jadi hak untuk publikasi dari brand yang dimaksud. Ini lebih mudah mana Pak melekat di benak konsumen TV yang kontennya beragam dengan konten yang segmented seperti itu? Kalau saya lebih senang menggunakan kata yang paling focused. Jadi ya, soalnya kalau saya bilang paling segmented atau yang paling campur, mungkin kurang tepat. Dalam arti yang paling campur pun selama campurnya konsisten gitu ya, ramuannya selalu sama, yang di deliver itu selalu sama, dia juga bisa jadi. Kita bisa lihat kok banyak juga channel-channel yang performance-nya juga bagus gitu ya. Tapi segmented juga bisa dalam arti ini gitu. Jadi kalau dilihat dari dua kategori ini, saya lebih senang menggunakan kata focused. Mau dia segmented, dia mau campur, selama dia focused dengan campuran itu, saya kira nggak ada masalah. Jadi ambil segmentasi posisinya yang harus tepat dan harus mengena supaya lebih cepat diingat dan lama melekat di hati pemirsanya.